punya anaknya kan, dia sudah menjadi kedua kakinya timpang karena kecelakaan. Artinya anaknya akan menjadi normal. Kalau orang lumpuh tidak bisa berjalan, tetapi orang kakinya timpang, artinya walaupun susah tapi tidak bisa berjalan, ya kan? Ya, Daud dia sendiri berjalan untuk berjalan, dia tidak berkasuh, tetapi dia sendiri pun bisa ikut sama Daud. Tetapi dalam hatiku juga mempunyai hati seperti Mephibosheth. Tuhan, dalam firman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah mati dan menghapus semua dosa kita. Tidak hanya mati karena dosa kita, tetapi kesedihan, penangisan, penyakit, dan untuk semua segalanya. Untuk itu Tuhan mati karena semua segala kita. Dan Tuhan telah menghancurkan semua tembok-tembok di tengah kita sama Tuhan. Jadi sudah jalannya terbuka, tidak ada kekurangan, tidak ada terputusan. Tuhan telah membuka jalan bersih sampai datang kepada Tuhan. Jadi kapan saja, bagaimana saja kita bisa datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan Allah, sudah menjadi baik-baik. Walaupun ada kekurangan, walaupun ada kesusahan, tetapi sebenarnya Tuhan tidak akan melihat kita sendiri, tetapi Tuhan melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam tengah hati kita. Tuhan Allah tidak akan melihat orang yang kekurangan seperti ini, tetapi Tuhan melihat apa? Darah Yesus Kristus. Untuk itu, dengan melihat darah Yesus Kristus, Dia mendekati kepada kita, menunggu kita datang kepadanya, dan mau berjalan dengan saya, dan Dia mau membelas kasihan kepada kita. Kalau ada susah dan sedih, Tuhan mau pegang tanganku, mau menarik aku, memimpin aku, mau membagikan hatinya dengan kita. Ini adalah hati Tuhan Allah kepada kita. Jadi melalui Yesus, Dia telah menghancurkan semua hambatan, kayak tembok di tengah Tuhan antara kita telah dihancurkan, dan tidak ada hambatan, tidak ada kekurangan, tidak ada yang halangan biar kita datang kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi iblis menipu hati kita, hati aku. Sekarang ini di dunia ini, semua orang mereka telah terikat dengan apa yang perbuatan dirinya sendiri. Sejak kecil mereka harus berbuat sesuatu baik. Aku harus mengusahakan dengan baik-baik, aku harus berhasil. Semuanya ini, semua orang terikat standar-standar yang tertentu yang diciptakan oleh iblis. Oleh karena itu setiap kali kita berdiri di depan Tuhan, kita merasa beban. Kenapa? Karena kita merasa berat hatinya, beban hatinya, karena kita kira kita harus membawa sesuatu yang baik kepada Tuhan, tetapi kita masih belum punya sesuatu yang baik dari dirinya sendiri kan. Jadi kita merasa tidak aman, tidak puas kepada Tuhan. Tetapi sebetulnya untuk pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan telah menghancurkan semua hambatan kepada kita biar kita datang kepada Yesus Tuhan. Kalau kita melihat perbuatan Yesus datang kepadanya, itu sudah cukup sekali. Tetapi kita melihat dirinya sendiri, oh aku ini adalah orang yang kekurangan untuk kebenaran, perbuatannya apa-apa, jadi tidak bisa datang kepada Tuhan. Untuk meragu-ragu dirinya sendiri itu akan menyakiti hati Tuhan jauh lebih besar. Yonatan adalah satu-satunya orang yang mempercaya kepada Daud, berkenan kepadanya. Jadi oleh karena Yonatan, oleh karena posisi sebagai anak dari Yonatan,
Dengan itu, Daud bisa mengasihi kepada anaknya dan bersama dengan dia. Tetapi Mephibosheth, dia sudah tahu tentang Daud. Jika diberitahu dari Ziba atau yang lain-lain, dia akan membunuh aku. Dia sudah mempunyai konsep tentang Daud dirinya sendiri. Walaupun Daud tidak mempunyai hati kepada Mephibosheth seperti itu, tetapi Mephibosheth sendiri mempunyai hati kepada Daud yang beda dari Daud. Seperti 2 Samuel 19 ayat 24 tadi, juga Mephibosheth bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak melihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Setelah Daud berangkat kabur dari istana dan sampai pulang, Mephibosheth dia hidup dalam kesusahan. Ya, lebih baik dia mau usahakan memperlihatkan aku tetap bersama denganmu dalam hati. Tetapi Daud tidak suka untuk melihat Mephibosheth seperti bentuknya begitu. Kenapa Mephibosheth tidak berani berdiri di hadapan Daud? Walaupun ayahnya sudah berjanji, janji yang kuat dengan Daud tidak akan menghukum keturunannya. Tetapi kenapa dia tidak percaya dan dia masih tidak bisa mencuci bajunya dan memelihara janggutnya? Kenapa Mephibosheth tidak berani berdiri terhadap Daud? Kenapa dia tidak memelihara janggutnya, pakaian tidak dicuci? Kenapa dia harus pakai pakaian atau bentuk? Dia juga merasa kesusahan. Saya bisa merasa ini hati yang tidak menyenangkan Tuhan. Kalau kita ada kekurangan, pasti kita mempunyai kekurangan. Tetapi Tuhan, oleh karena kematian Yesus Kristus, oleh karena korbankan Tuhan Yesus Kristus, kita bisa berani datang kepada Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan kepada kita. Ya, saudara yang dikasih, kami melakukan konser Christmas Cantata. Kami mempunyai banyak acara CLF atau yang lain-lain, tetapi Christmas Cantata ini menjadi besar di dalam hatiku. Kalau kita mengaturkan kantata, banyak kali kami merasa susah. Tetapi Tuhan mengasihi dan menyenangkan tentang kantata, dan kami bisa merasa dan melihat Tuhan membantu untuk Christmas Cantata. Aku ini adalah hamba yang kurang sekali terhadap Tuhan. Dan Tuhan pun sudah tahu itu. Saya kira Tuhan pun sudah tahu. Tahun yang lalu, kami bisa beritakan Injil kepada orang-orang Amerika, 130.000 orang. Kalau saya ketemu seorang demi seorang sampai kematian, kalau saya tidak akan beristirahat ketemu dan beritakan Injil kepada sepanjang kehidupanku, susah sekali sampai 130.000 orang. Tetapi Tuhan izinkan beritakan Injil kepada orang 130.000 orang dalam 1 bulan saja. Tahun ini adalah ke-10 tahun untuk tur kantata di Amerika. Tapi saya tak akan khawatir karena virus corona. Apakah virus corona ini akan selesai sampai bulan September atau tidak? Ini adalah salah satu doa aku untuk menyelesaikan virus corona, biar kami bisa tur konser Christmas Cantata
Tahu kalau walaupun sudah selesai, hati-hati orang masih ada takut.